Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rustam dengan NIM D1B1-265, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Saya akan menjelaskan tentang definisi obat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Setiap obat mempunyai tujuan dan manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang berada pada kemasan obat tersebut. Adapun pengertian obat secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi yang ditetapkan pemerintah. 2. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar atas nama pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. 3. Obat baru adalah obat-obat yang berisi zat baik yang berkhasiat maupun tidak, seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. 4. Obat asli adalah obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 5. Obat tradisional adalah obat yang dapat dari bahan alam, mineral, tumbuhan atau hewan, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 6. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 7. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Penggolongan obat. Secara umum, obat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Obat bebas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau, bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. 2. Obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. 3. Obat keras. Obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat keras disertai dengan informasi perhatian bagi penggunanya, yaitu P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pemakainya. P nomor 2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5. Awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. 4. Obat psikotropika dan narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak untuk pengobatan.
Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan menyebabkan ketergantungan, serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya hayal-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya pada kemasan obat dan brosur atau leaflet. Informasi tersebut harus diperhatikan pada obat adalah nama obat dan zat aktif yang terkandung, logo atau simbol golongan obat, nomor izin edar atau nomor registrasi, waktu kadaluarsa atau expired date, kemasan obat, indikasi, efek samping, serta nama dan alamat industri farmasi. Nama obat dan zat aktif menjelaskan tentang nama obat serta zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Logo obat terdapat pada kemasan obat. Simbol atau logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Nomor izin edar atau nomor registrasi menjelaskan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga ada jaminan bahwa obat aman, berkhasiat, dan bermutu. Waktu kadaluarsa menjelaskan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas waktu kadaluarsa atau expired date, produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut. Kemasan obat. Kemasan harus diperhatikan dalam kondisi baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Nama dan alamat industri farmasi menjelaskan tempat pembuat obat atau industri farmasi. Indikasi menjelaskan tentang peruntukan obat adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Efek samping menjelaskan tentang efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah meminum obat pada takaran lazim. Misalnya dapat menyebabkan mengantuk, mual, gangguan dalam saluran cerna. Nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. NIE obat terdiri dari 15 digit nomor. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.